Sahabat semangat, baru-baru ini media sosial kembali dihebohkan dengan video seorang pria yang matanya juling karena bermain game online. Seorang pria berambut gondrong yang diklaim bernama Iwan Setiawan atau Wawan Game disebutkan adalah orang gila yang tengah mendekam di sebuah rumah sakit jiwa. Penyebabnya diduga karena kecanduan main game online. Terlihat dalam video, mata Wawan tampak juling dan berputar-putar. Tak hanya itu, Wawan pun tak henti memainkan jari-jarinya seolah sedang bermain game online. Disebutkan juga, Wawan tak bisa diajak berkomunikasi oleh orang lain karena gangguan jiwanya tersebut. Hanya dalam waktu beberapa hari, video Wawan tersebut tersebar di seluruh platform media sosial, baik itu WhatsApp, Facebook, Twitter, maupun Instagram. Para orang tua pun khawatir dengan nasib anak-anaknya sehingga membatasi sang anak dalam bermain gadget atau media sosial. Ya, game bergenre multiplayer online battle arena atau MOBA seperti Mobile Legends atau Arena of Valor saat ini memang tengah digandrungi banyak orang. Dari anak-anak hingga orang dewasa, semuanya memainkan game jenis ini karena sangat menyenangkan. Di sisi lain, kecanduan game online merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian dari masyarakat luas. Namun, benarkah game online hanya akan menyebabkan masalah? Bagaimana manusia era digital harus menggunakan teknologi di bidang ini agar bisa memetik lebih banyak manfaat dibanding mudorotnya? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia kali ini. Camper saya nih juga nih kecanduan game online. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Dita Ruspendi dalam program kesayangan kita Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Jadi yang namanya game online atau e-sport nih pemirsa ya. E-sport dan manusia era digital saat ini sedang tidak bisa dipisahkan gitu katanya. Bahkan yang namanya sosok Wawan Setiawan yang viral gara-gara matanya juling itu nih lagi hangat-hangatnya diperbincangkan. Tapi emang itu benar ya? Ini ada klarifikasinya loh pemirsa ya soal fakta sosok Wawan Game atau Iwan Setiawan ini. Kita lihat dulu yuk. Sahabat semangat, setelah heboh pemberitaan viral seorang pria yang matanya juling akibat kecanduan game online, sang pengunggah akun Twitter Ravenandio memberikan klarifikasi. Diakuinya, sosok yang diklaim Iwan Setiawan atau Wawan Game dalam video tersebut adalah dirinya. Ia menggunakan filter Instagram untuk membuat matanya seolah juling. Lantas, ia pun membuat parodi dengan berakting seperti orang gila yang kecanduan game online. Dalam Instagram story-nya, Ravenandio pun memberikan klarifikasi lengkap dengan kesal. Ini nggak gila, ini masih waras gitu. Tolong, ini yang kesebar udah 70.000. Setelah itu, remaja berambut gondrong itu pun menunjukkan matanya yang masih sehat tak juling seperti dalam video tersebut. Ia pun meminta agar warganet jangan terbodohi dengan video yang diunggah olehnya dan disebar oleh akun-akun lain. Sementara itu, dikutip dari Kompas, nama Iwan Setiawan alias Wawan Game ini faktanya adalah seorang pria berusia 32 tahun yang dituduh mengalami gangguan jiwa akibat bermain game online. Tuduhan tersebut langsung dibantah keras oleh perawat Wawan di Lembaga Swadaya Masyarakat Gerak Cepat Bersama Sri Pujiawati. Sri menjelaskan bahwa Wawan sebenarnya mengidap skizofrenia dan bukan disebabkan oleh game online. Cuman ngomong doang. Untuk warga Facebook, main-main ke Instagram sini. Coba ini filter mata yang shuffle dance gitu, yang joget matanya gitu. Ini nggak gila, ini masih waras gitu. Berasa kena pranknya, sahabat semangat? Ada-ada aja si AA ini. Saking ekspresifnya sampai-sampai videonya disebarluaskan dengan keterangan yang sama sekali tak sesuai fakta. Walaupun sekedar parodi, memang tak sepenuhnya salah sih jika game online bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan mata dan kejiwaan. Waduh, merasa di prank nih ya pemirsa ya. Tapi nggak ada salahnya juga sih kalau kita mempercayai yang namanya game online ini akan memberikan dampak candu gitu ya. Salah satunya ini dampak terhadap kesehatan juga, kesehatan mata, kesehatan psikis juga. Nah, untuk membicarakan lebih lanjut nih, bagaimana dampak
game online ini sudah hadir bersama kita melalui sambungan telekonferensi. Ada Mas Devriansyah selaku psikolog klinis kita. Assalamualaikum Mas Devriansyah. Waalaikumsalam, Mbak. Dan ada juga Ustadz Abroni selaku praktisi agama dan juga akademisi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau ke Mas Devriansyah dulu. Mas Devriansyah, ini fenomena gaming menurut ilmu psikologi. Gaming ini termasuk rekreasi yang berbahaya atau tidak sih? Berbahaya atau enggaknya sebenarnya ini cenderung netral ya untuk game. Karena beberapa hal juga digunakan untuk sarana rekreasi, juga untuk meredakan stres gitu. Cuman ada yang harus kita garis bawahi ketika penggunaan ini udah melebihi batas normalnya gitu. Itu bisa aja menjadi adiksi, menjadi penyebab gangguan mental lainnya, yang artinya self control sangat dibutuhkan gitu. Setiap kali kita menggunakan rekreasi game ini, kayak gitu. Kontrolnya seperti apa? Biasanya orang-orang yang mengalami adiksi game ini kan dia nggak bisa ngontrol batas waktu normalnya gitu ya. Dia bisa aja bermain lebih dari 30 jam dalam seminggu gitu kan. Yang ini udah masuk ke tahap adiksi berarti gitu ya. Nah, itu yang perlu dikontrol sebenarnya. Ada juga yang menjadikan ini suatu sarana untuk melarikan diri gitu. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia nyatanya dia larikan ke dunia maya. Itu yang berbahaya sebenarnya gitu. Jadi diperlukan self control ini gitu untuk bisa membuat balance antara kehidupan nyata dan kehidupan dunia mayanya. Oke, jadi batas normalnya itu bisa dilihat dari durasi kah atau seperti apa, Mas? Normal enggaknya bisa kita lihat dari durasi, dan untuk didiagnosa dia udah masuk adiksi atau enggak, setidaknya kita butuh sekitar 12 bulan gitu, 1 tahun. Jadi ada sekitar 9 simptom nanti gitu. 5 dari 9 simptom, kalau dia udah memenuhi 5 itu berarti dia udah masuk adiksi. Boleh dibocorkan nggak yang namanya symptoms atau gejalanya itu apa aja sih, Mas? Jadi orang-orang yang mengalami adiksi ini biasanya dia mentoleransi waktunya gitu. Yang tadinya dia ngerasa kayak, aduh, aku main hari ini setengah jam aja deh gitu. Tiba-tiba dia main nggak kerasa tinggal udah nyampe ke 5 jam gitu kan. Terus dia mengalami banyak masalah nih, konflik dalam internal, dalam diri dia. Ketika dia ditanya, berapa lama sih kamu main? Aku cuma main sejam gitu, padahal dia udah main tadi 5 jam gitu. Jadi ada konflik batinnya gitu ya. Terus biasanya juga kalau orang udah ngalamin adiksi, dia punya banyak masalah di kehidupan sosialnya gitu, kehidupan akademik dan keluarganya. Nah berarti kan kalau udah sampai situ udah cukup parah gitu ya. Gitu. Ditambah lagi kalau misalnya dia ngerasa kalau misalnya dia nggak main, dia akan terpreokupasi namanya. Ketika dia offline dia bakal berpikir, wah nanti kapan ya aku bisa online lagi gitu. Jadi dia terganggu pemikirannya, gimana caranya untuk terus online. Kalau udah sampai ke situ, berarti udah terganggu juga gitu. Dia udah mencapai ke tahapan adiksi. Walaupun kita perlu anamnesa lebih lanjut ya untuk mengetahuinya. Saya mau ke Pak Ustadz dulu nih. Pak Ustadz Abro, meskipun berita viral mata juling ini hoax nih Pak Ustadz ya, tapi nggak ada salahnya juga kan kita mengenal gitu yang namanya dampak negatif dari yang namanya game online. Sebagai praktisi agama dan sekaligus akademisi Pak Ustadz, bolehkah kita mengikuti perkembangan zaman digital Pak Ustadz? Mengikuti perkembangan zaman dalam Islam itu sebuah kewajiban, bukan boleh atau tidak boleh. Tetapi kita harus melihat sisi seperti apa yang harus kita ikutin. Misalnya Imam Ali rahimahullah karamallahu wajhah menyampaikan, ajaklah berbicara manusia itu sesuai dengan kadar pengetahuannya. Sehingga semakin maju pengetahuan seseorang, seharusnya semakin baik kita mengikuti, mengambil hal-hal positif di dalam perkembangannya. Disadari atau tidak bahwasanya kehebatan era modern sekarang ini dengan berbagai hal yang kita bisa nikmati ataupun kita bisa waspadai pula, itu ada peran penting di dalamnya anjuran Islam untuk senantiasa menggunakan akal pikirannya. Perkembangan zaman sekarang ini memang harus kita ikuti untuk kita kelola, untuk kita ambil peran penting kita sebagai seorang muslim, yakni meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadah kita kepada Allah, gitu Mbak Dita. Jadi sebuah keharusan begitu ya dengan syarat. Sekarang Mas Devriansyah, viral hoaxnya mata juling akibat game online ini Mas, menurut analisis sekilas saja dari psikolog, kira-kira apa ya yang membuat sang
sosok viral ini membuat konten viral hoax seperti ini? Kalau terkait hoaxnya itu sebenarnya saya juga nggak tahu ya, basic needs orang untuk melakukan hal-hal yang bersifat hoax ini kan banyak banget. Yang sekarang lagi sering banget dilakuin kan gimana caranya biar dia jadi viral gitu. Cuman kita coba cari sisi positifnya aja gitu. Mungkin dia ingin mengedukasi gimana sih dampak-dampak dari bermain game yang berlebihan gitu. Walaupun sebenarnya saya belum pernah sih melihat kalau orang itu sampai ke matanya juling gitu. Cuman kalau yang paling parahnya itu bisa menyebabkan kematian karena kelelahan gitu kan, karena dehidrasi gitu. Yang sampai dia sakit kepalanya, sampai punggungnya juga sakit, itu yang bahaya gitu. Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan orang tua nih dan pendidik formal untuk menurunkan tingkat kecanduan game online atau MOBA ini, Pak Ustadz? Kecanduan game, apapun bentuknya, kecanduan itu pasti buruk. Kecuali kecanduan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggalkan sesuatu yang buruk itu lebih diutamakan dibanding mengambil sisi manfaatnya. Ya, maka sebagai pendidik dan orang tua, lakukan pertama penyadaran. Ajak anak-anak untuk berdialog, bukan dengan dikte, bukan dengan menceramahi ya, tapi dengan dialog. Karena dialog itu dianjurkan dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh percakapan-percakapan antara orang tua dan anak, di mana percakapan itu ingin menanamkan nilai kebaikan. Dan yang tidak kalah pentingnya bagi orang tua punya senjata yang sangat tajam, ya kan, lebih tajam daripada silet. Apa itu? Doa. Jangan lupa doakan anak-anak kita agar terhindar dari kecanduan game. Ya, ini sebutkan, ya Allah, aku titipkan, aku ridho sama anak saya. Oleh dengan ridho itu tolong bebaskan mereka dari kecanduan game misalnya. Yang harus diwaspadai ini pemirsa, ini WHO resmi menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Kita akan bahas lebih jauh lagi pemirsa usai jeda berikut ya. Tetaplah bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.